Pernahkah kamu mendengar tentang stasiun tua di kota Malang? Sebuah stasiun yang masih berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk kota, tapi menyimpan suara-suara dari masa lalu yang belum juga tenang. Malam di Malang selalu terasa dingin, apalagi jika kabut mulai turun dari arah pegunungan. Di antara deretan lampu jalan yang redup, berdirilah bangunan tua peninggalan Belanda, yaitu Stasiun Malang. Bagi sebagian orang, tempat ini hanyalah jalur transit menuju Surabaya atau Blitar. Namun bagi sebagian lainnya, tempat ini adalah gerbang antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Stasiun Malang dibangun pada akhir tahun 1800-an oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, jalur kereta menjadi nadi ekonomi dengan mengangkut hasil bumi dari perkebunan dan tambang menuju pelabuhan besar di Surabaya. Tetapi di balik megahnya proyek itu, ada kisah kelam yang jarang diceritakan. Ratusan pekerja pribumi dipaksa bekerja siang dan malam tanpa istirahat, membelah bukit dan hutan untuk membangun jalur rel. Banyak yang jatuh sakit karena malaria, kelaparan, dan kelelahan. Tidak sedikit pula yang meninggal, dan mayatnya dikubur begitu saja di sekitar jalur proyek agar pekerjaan tak tertunda. Orang-orang percaya arwah para pekerja itu masih gentayangan di sekitar rel, menunggu kereta yang dulu mereka bangun tapi tak pernah sempat mereka tumpangi. Beberapa tahun setelah stasiun itu resmi dibuka, datanglah masa perang dan kekacauan. Tahun-tahun di mana suara peluit kereta sering terdengar di tengah malam, bukan untuk mengangkut penumpang melainkan tentara dan logistik. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tragedi sebuah kereta logistik yang tergelincir di lereng antara Malang dan Lawang. Hujan deras malam itu membuat rel licin dan lokomotif berat kehilangan kendali di turunan. Gerbong demi gerbong terguling masuk ke lembah. Banyak yang meninggal, tapi karena pada masa situasi perang, semua tragedi itu pun ditutupi. Tidak ada catatan resmi, tidak ada berita di surat kabar. Yang tersisa hanyalah desas-desus dan suara aneh yang masih terdengar hingga kini. Petugas stasiun sering bercerita tentang peluit panjang di tengah malam, padahal jadwal terakhir sudah lewat berjam-jam. Ada pula yang melihat cahaya lampu lokomotif muncul dari kejauhan, seolah-olah sebuah kereta sedang menuju peron. Namun tidak lama kemudian, cahaya itu pun lenyap begitu saja sebelum sampai. Warga pun menyebutnya kereta arwah Malang, yaitu sebuah kereta yang terus berputar di rel yang sama, mengangkut jiwa-jiwa yang tak sempat pulang. Hingga waktu pun berlalu, kota Malang berkembang, tapi cerita-cerita aneh tidak pernah benar-benar hilang. Lalu datanglah tragedi baru, jauh setelah masa perang usai. Sebuah sore di akhir tahun 80-an, di perlintasan tak jauh dari stasiun lama, sebuah bus jurusan Surabaya-Malang mogok tepat di tengah rel. Sopir sudah berusaha keras menyalakan mesin, tapi bus tidak mau bergerak. Beberapa penumpang panik mencoba keluar, tapi saat itu terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Lampu lokomotif menembus kabut sore yang pekat. Kereta pun melaju kencang bersama dengan rem darurat dibunyikan, tetapi jarak sudah terlalu dekat. Teriakan penumpang bercampur dengan suara besi menghantam logam, dan terdengarlah suara pecahan kaca dan jeritan panjang yang menggema ke seluruh kawasan. Kondisi bus pun hancur, dan belasan orang meninggal di tempat. Beberapa hari setelah evakuasi, petugas menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Karena di salah satu toilet umum di sisi stasiun lama, mereka menemukan jenazah wanita muda yang ternyata sempat berusaha menyelamatkan diri saat kecelakaan. Tubuhnya pun tertutup lumpur dan serpihan kaca, terjebak dalam ruangan itu tanpa seorang pun yang tahu. Dan sejak saat itu, toilet tua itu dikunci permanen. Tetapi tidak butuh waktu lama setelah penemuan jenazah itu, petugas malam sering mendengar suara air keran menyala sendiri, atau bunyi langkah kaki dari dalam, padahal pintunya terkunci. Beberapa penumpang yang nekat ke sana mengaku mencium wangi melati yang sangat kuat, diikuti suara tangisan lirih. Ada pula yang melihat bayangan wanita berpakaian putih melintas cepat di cermin wastafel, dan warga sekitar pun percaya jika arwah wanita itu masih menunggu pertolongan. Dan konon, siapapun yang mendengar tangisan di toilet itu, maka akan mengalami kejadian aneh di perjalanan pulangnya. Sejak itu perlintasan itu dikenal warga sebagai perlintasan maut, dan setiap malam Jumat, warga sekitar sering mendengar suara seperti bus yang melintas pelan di tengah kabut, diikuti bayangan samar di atas rel. Ada pula pengendara motor yang mengaku melihat orang berdiri di pinggir jalur, menunduk seolah menunggu bus berikutnya.
Namun saat didekati, sosok itu pun menghilang. Yang tertinggal hanya bau melati dan suara lembut seperti napas yang tertahan di udara. Petugas sinyal yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di stasiun itu juga punya kisah sendiri. Suatu malam alat pemantau mendeteksi sinyal kereta datang dari arah Lawang. Dia pun bersiap membuka jalur dan menyalakan lampu peron. Tapi 5 menit berlalu, tidak ada kereta datang. Ia pun memeriksa keluar, dan rel pun tampak kosong, sunyi dan diselimuti oleh kabut. Namun di monitor sinyalnya masih aktif, seperti ada sesuatu yang melintas tanpa bentuk. Dia pun bersumpah mendengar suara roda besi, tetapi tidak ada bayangan lokomotif sama sekali. Dan di keesokan paginya, dia pun jatuh sakit selama beberapa hari. Katanya malam itu dia sempat melihat sosok wanita berpakaian putih duduk di kursi besi ujung peron. Wajahnya tak terlihat, rambutnya panjang menutupi seluruh muka, dan tangan pucatnya terulur seolah memanggil seseorang datang mendekat. Cerita seperti itu sudah turun-temurun di antara para pegawai stasiun. Ada pula yang percaya bahwa sosok wanita itu bukan sekedar hantu penunggu, melainkan arwah salah satu korban tragedi tabrakan, atau bahkan roh seorang penumpang zaman dahulu yang tidak pernah berhasil kembali ke rumahnya. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini mungkin hanya mitos. Tapi bagi warga sekitar, semua kejadian itu punya jejak nyata. Salah satunya pintu peron lama yang tidak pernah dibuka lagi, bangku besi tua yang selalu basah meski tidak hujan, atau aroma melati yang tiba-tiba muncul setiap kali kereta malam melintas. Bahkan beberapa pengemudi ojol dan pedagang yang berjualan dekat stasiun mengaku sering melihat bayangan gerbong hitam melintas tanpa suara, padahal tidak ada jadwal kereta lewat malam itu. Ada pula kisah seorang mahasiswi yang menunggu kereta terakhir menuju Surabaya. Dia duduk di peron sendirian, lalu dia melihat wanita berpakaian putih duduk di bangku besi. Tapi sedari awal dia menunduk tidak bergerak, dan tidak lama kereta pun tiba, dan dia pun naik. Tetapi ketika melihat ke arah bangku tadi, sosok wanita itu sudah tidak ada, dan di tempatnya duduk, hanya ada satu bunga melati segar yang meneteskan air di tengah udara malam. Kata para sesepuh, jika kamu berada di stasiun Malang pada malam hari, dan mencium wangi melati yang datang tanpa sebab, janganlah menoleh ke belakang, karena bisa jadi itu bukan aroma bunga, melainkan tanda bahwa seseorang sedang memperhatikanmu dari dunia lain. Dan beberapa peneliti lokal mencoba mencari penjelasan logis. Mereka berpendapat suara kereta arwah hanyalah gema dari rel yang bergoyang terkena getaran tanah, atau pantulan suara dari stasiun sebelah. Namun tetap saja, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa sinyal jalur terkadang aktif, tanpa satupun kereta yang melintas. Atau kenapa CCTV merekam bayangan seperti gerbong kosong yang melintas diam-diam, lalu hilang di tengah kabut. Kini meski modernisasi telah mengubah banyak hal, seperti rel baru, sistem digital, dan jadwal yang lebih tertata, tetapi bayang-bayang masa lalu tetap hidup di sana. Beberapa masinis yang lewat pada malam-malam sepi bahkan mengaku melihat sesuatu di kejauhan, yaitu lampu kuning samar seperti lokomotif tua lalu berjalan pelan di jalur seberang, dan lenyap begitu saja, seolah waktu tidak berlaku bagi kereta itu. Jadi jika suatu malam kamu bepergian dari Surabaya menuju Malang dan keretamu melambat saat melewati jalur berkabut itu, jangan heran bila udara tiba-tiba terasa dingin dan wangi melati samar-samar tercium di udara. Karena mungkin itu bukan sekedar angin malam, mungkin ada yang sedang menyapa, atau hanya ingin memastikan apakah kamu lewat dengan sopan atau tidak. Dan bila kamu melewati toilet tua di sisi timur stasiun, lalu tercium wangi melati yang sangat kuat tanpa sebab, berdoalah dalam hati, karena bisa jadi ada seseorang di sana yang masih menunggu pintu itu terbuka, supaya dia bisa pulang bersama kereta yang tidak pernah datang. Karena di Tanah Malang, setiap rel punya cerita, dan tidak semua penumpang yang naik ke dalam kereta benar-benar berasal dari dunia yang sama denganmu. Dan itulah kisah misteri malam ini, tentang stasiun tua yang menyimpan jejak tragedi dari bisikan masa lalu. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwa di balik setiap tempat yang kita anggap biasa, bisa saja tersimpan kisah pilu yang belum sempat tenang. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Tetaplah waspada, dan jangan pernah menyepelekan keheningan malam.